ada kota yang bernama Wadil Qura. Kemudian ada lagi yang bernama Fadak. Kemudian ada lagi yang bernama Taima. Nah, itu kota-kota kecil dikuasai juga oleh Rasulullah dan tentaranya. Nah, kemudian ada lagi peristiwa besar yang lain yang dicatat oleh sejarah di tahun ke-7 Hijriah itu, yaitu Nabi kita mengirim surat kepada raja-raja, baik yang berada di Jazirah Arab ataupun di luar daripada Jazirah Arab. Dan ini Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat. Ujar Nabi, aku ada rencana hendak mengirim surat kepada raja-raja yang belum masuk Islam, dan belum kenal lagi lawan Islam, hendak kita bawai masuk agama Islam. Lalu ada seorang sahabat berucap, wahai Rasulullah, kebiasaan raja-raja atau orang-orang yang pembesar-pembesar itu, kalau beulah surat itu mereka biasanya menggunakan setempel. Jadi surat itu mesti ada setempelnya. Jadi Nabi maka itu kita beulah juga. Nah, kayak itulah. Jadi kan ada masalah. Itu kebiasaan orang, surat itu bersetempel, maka Nabi pun beulah juga setempel. Nah, lalu diulah tulisannya Muhammad Rasul Allah. Jadi ada 3 kata itu aja di dalam setempelnya Rasulullah, tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi tulisan Muhammad sabuting, Rasul sabuting, Allah sabuting. Jadi 3 kata, 3 kalimat. Cuma di paling tulisannya Allah paatasan, Rasul panangahan, Muhammad paling bawah. Jadi hendak membaca nang bujur mulai bawah membacanya Muhammad Rasulullah, jangan dipaling Allah Rasul Muhammad, paling kita membacanya. Jadi membacanya mulai bawah. Kenapa? Maka itu adab daripada Rasulullah, kada hendak ngaran sidin di atas, ngaran Allah di bawah, kan kada bagus ya lelah. Nah, jadi di bawah ngaran seorang, ngaran Allah di atas, jadi membacanya berbalik. Dan setempelnya itu sekaligus diulah jadi utas. Jadi utas dipasang oleh Nabi, utas tadi di jari kalingking. Kan nyaman kita. Nah kayak itu modelnya. Nah, jadi nyaman kan namanya tempel kayak itu. Nah. Jadi itulah kisah kenapa maka Rasulullah coba utas di jari kalingking gitu. Karena sebenarnya maksudnya di jari kalingking itu adalah stempel. Dan bisa di jari kalingking kanan, bisa di jari kalingking kiri, sama aja yang penting nyaman menyetempel. Jadi kan Nabi kada menulis, Nabi ummi kada bisa menulis. Itu para penulis Nabi seperti Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit nang tukang tulis atau Sayyidina Muawiyah itu nang tukang tulis. Lalu Nabi tinggal menyetempel aja lagi. Sekaligus tanda tangan itu kan berarti karena tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, surat-surat itu dikirim kadang pada waktu bersamaan, kada berbeda-beda, artinya ada hari ini kayaknya diulas kesan anu, kayaknya ada pulang suruh Nabi tulis kirim kesan anu gitu. Jadi makanya sebenarnya mulai awal tahun lah, awal tahun ke-7 sampai mungkin akhir tahun ke-7 itu ada beberapa surat yang dikirim. Jadi berarti ada sebelum pergi ke Khaybar itu sudah ada mengirim. Karena sudah datang di Khaybar ada pulang Nabi mengirim. Cuma salah satu pelajaran ya Allah adalah sebelum kita terusakan itu mengingatkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama Islam itu gasan seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja sebagaimana agama-agama terdahulu. Jadi agama-agama terdahulu itu setiap nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita diutus untuk sekalian manusia. Jadi makanya tadi bukan hanya kita orang Arab, nang di luar Arab pun itu dikirimi Nabi surat. Jadi itu mengingatkan kita tadi. Yang pertama agama Islam, gesan sekalian alam. Dan ini tugas kita untuk meneruskan perjuangan Nabi ini, menyampaikan dakwah ini semampu-mampu kita. Nah di antara surat yang dikirim Nabi itu ada yang dikirim ke Habasyah.
Habasyah itu Ethiopia. Jadi menyubarang laut dari Madinah itu ke Laut Merah, menyubarang mendarat di Afrika. Jadi bilanya dari Madinah atau dari Jeddah itu menyeberang Laut Merah, itu naiknya itu sudah masuk negara Ethiopia. Karena kalau orang lain menyambat bahari disebut dengan Habasyah. Ya Al-Habsyi jadi situ Habasyah. Nah, rajanya disebut sebutan untuk raja di situ Najasyi. Jadi Najasyi itu adalah panggilan untuk Raja Habasyah. Sebagaimana Fir'aun itu baharinya disebut untuk Raja Mesir. Adapun ngarannya pada waktu itu ngaran nang sabujurannya itu Raja Najasyi itu ngaran Ashamah. Dan itulah nang masuk Islam. Jadi salah satu daripada nang masuk Islam itu adalah Raja Najasyi. Dan bahkan di Habasyah itu banyak sahabat-sahabat Nabi, karena hijrah nang pertama sahabat Nabi disuruh ke Habasyah. Dan bahkan sampai Nabi kita pindah ke Madinah itu masih banyak di Habasyah. Makanya pada minggu nang lalu kita pelajari ketika Nabi kita di Khaybar itu datanganlah para pengungsi atau para orang muhajirin nang ke Habasyah ini datang ke Madinah bulikan berataan. Dan bergabung di Madinah ternyata dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika sudah sampai ke Madinah ternyata Rasulullah dipadahkan di Khaybar. Dan maka Sayyidina Ja'far dan beberapa orang kawan yang lain jadi sebagian menetap di Madinah, sebagian bertarus. Angka handakan bertamu Nabi sekaligus membela Rasulullah tulakan ke Khaybar. Sekalinya orang sudah tuntung. Nah, sudah tuntung perang di Khaybar. Dan cuma tetap diberi Nabi ghanimah harta rampasan perang. Dan suka benar Rasulullah. Suka benar bertamu lawan sapupu sidin Sayyidina Ja'far ibnu Abi Thalib. Nanang diutus oleh Nabi ke Habasyah tadi menyampaikan surat sidin itu sahabat bangaran Amr atau Amru ibnu Umayyah Ad-Damri. Amru ibnu Umayyah Ad-Damri ini sahabat Nabi yang disuruh menyampaikan kepada Raja Najasyi surat Nabi untuk memeluk agama Islam. Dan walaupun ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya Najasyi sudah masuk Islam, jadi ini sekadar untuk menguatkan aja atau secara resmi benar aja lagi. Dan karena ada yang menyebutkan bahwasanya Najasyi itu sudah masuk Islam di tangan Sayyidina Ja'far ibnu Abi Thalib. Cuma secara resmi tadi ketika Nabi mengirim surat kemana-mana itu dikirimlah juga kepada Raja Najasyi. Dan juga diantaranya pesan Nabi meminta kepada Najasyi untuk melamar. Siapa yuk nang dilamar Nabi? Siti Ramlah. Siti Ramlah itu anak Abu Sufyan Ibnu Harb, tokoh Quraisy di Mekah. Tetapi masuk Islam. Lalu tak masuk orang nang hijrah ke Habasyah dengan suaminya nang bangaran Ubaidillah ibnu Jahash. Lalu ini diantara orang-orang nang hijrah ke Habasyah. Ramlah atau Ummu Habibah. Jadi gelarnya Ummu Habibah karena berisian anak saikong bangaran Habibah. Lalu disebut Ummu Habibah. Nah, tetapi di antara nasibnya Siti Ramlah ini nang laki Ubaidillah ibnu Jahash ini ketika berada di Habasyah itu salah pergaulan. Nah, inilah penyakitnya. Salah pergaulan. Bagaul lawan orang-orang Habasyah. Nang agamanya orang Habasyah itu Nasrani. Jadi orang Habasyah itu agamanya Kristen. Makanya dan itu lawas sudah mulai sabaharian di Habasyah itu adalah agama Nasrani. Dan makanya ketika ia menguasai Yaman itu raja gubernur Yaman itu Abraha itu baulah napa ngaranna gereja nang paling gonolan kan bahari ada kisah itu di bawah jajahan Najasyi. Nah, lalu baulah gereja hendak menyaingi Ka'bah, disuruhnya orang jangan lagi ke Makkah, yang hendak meruntuh Ka'bah itu agama Kristen. Nah, lalu yang pertama tadi ketujuh bagaul rami rupanya cocok bakawan lawan orang Kristen. Kemudian penyakit yang kedua, lalu ketujuh minum minuman keras.
Nah itulahnya orang keras kan bebas saja minum minuman keras. Adapun di dalam agama Islam itu kayaknya dilarang. Walaupun waktu itu mungkin belum dilarang, cuma itulah kebiasaan yang sangat kada baik. Tadi ketujuh mabuk-mabukan, nang akhirnya murtad. Jadi akhirnya murtad masuk agama Nasrani. Nang dalam keadaan ketujuh teler tadi dibawailah oleh kawanannya untuk masuk Nasrani, lalu akhirnya masuk agama Nasrani. Lalu akhirnya dipadahkan bahwa kada boleh lagi berkumpul lawan nang bini bila sudah murtad, akhirnya lebih memilih agama Nasraninya, lebih memilih kekawanannya daripada tetap dengan agama Islam dan tetap lawan bini. Maka tak pisahlah lawan bini. Jadi kayak inilah nasib Ummu Habibah, laki murtad seorang di negeri orang kata. Tetapi untung kada sawat lawas tadi datang utusan daripada Rasulullah, yaitu Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Ini nang menyampaikan, selain menyampaikan surat kepada Raja Najasyi, menyampaikan permintaan Nabi supaya melamarkan Ummu Habibah untuk dijadikan istrinya Rasulullah. Jadi inilah nang melamar, kemudian nang mewakili Rasulullah untuk menikahi. Jadi itu kisah nikah boleh diwakilkan. Kalau ini kayaknya lalakian bahasa nikah cuma kaduk supan benar, kaduk bisa diwakilkan aja, biar aja menerima akan akad nikahnya boleh. Cuma jangan dirubah-rubah, ini aku terima nikahnya si Anu, gasan si Anu itu dipadahkan, jangan gasan aku kayak itu kada boleh. Jadi untuk si Anu atau dipadahkan, jadi kayak itulah tadi. Jadi kebetulan ada keluarga daripada Siti Ramlah tadi atau keluarga Ummu Habibah nang jadi walinya, lalu nang menerima akadnya itu adalah langsung Raja Najasyi. Bahkan nang memberi maharnya pun ujar Raja Najasyi jaka bahasa kita, aku aja maharnya kada usah Rasulullah. Kaitannya sudah Islamnya cinta kepada Rasulullah. Jadi inilah nang memberi mahar. Berapa? 400 dirham rata-rata mahar Rasulullah kepada bini-bini Sidin itu kebanyakan gitu, walaupun kada beratan, kebanyakan maharnya Rasulullah itu 400 dirham. Jadi kata-kata, wah ini orang 4 juta ya kalau lah 4 juta. Bahari 400 dirham, pernah bahari benar 4.000, itu ada 40.000, 400.000, ini 4 juta. Tahun berapa kayaknya 4 miliar. Rupiah makin berturun aja. Cuma kalau Siti Khadijah itu paling larang malah 20 ekor unta. Cuma bukan dari duit Nabi, paman-paman Nabi nang merasa supan kalau murah. Jadi lalu masing-masing bertuturuk paman-paman Nabi. Duit Nabi sendiri kan banyak, cuma totalnya sama dengan 20 ekor unta. Karena kalau 20 ekor unta tuh banyak benar. Karena ujar tuh sekitar 30 juta seekor unta aja, 20 ekor berarti 600 juta. Ayo kada sanggup kita ini menjujuran 600 juta. Ada di zaman Sayyidina Umar lah, kisah lain belang-belang lah, cuma ada kaitannya. Ketika apa ngaranna orang pina banyak sudah menaikkan jujuran, benarnya musim makmur sudah. Jadi banyak pina belarang-larang jujuran biasa tadi. Mulai zaman Nabi ya sekitar 400 dirham aja tadi tuh di zaman Sayyidina Umar banyak nang naik sudah, lalu sarik Sayyidina Umar. Lalu diumumkan sudah. Ujar Sidin kada boleh jujuran lebih pada 400 dirham. Karena itu adalah maharnya Rasulullah. Ujar Sidin kayak itu. Maka barang siapa membayar mahar lebih daripada 400, akan ku ambil lalabihannya, ku masukkan ke Baitul Mal. Artinya kena nang dijurung lawan bibiniannya 400 saja. Sekalinya ada yang protes, langsung berdiri ada bibinian, salah wahai Umar. Kaitnya bahari itu kayak orang ada yang takutan belanya, bila salah itu langsung berpandang, jangan bisa-bisa. Jadi Sayyidina Umar ini Rasulullah ada pernah habis daripada 400. Itu masalah kehendak Rasulullah, itu bukan berarti jadi hukum. Di Quran itu dipadahkan oleh Allah. Sekalinya bibiniannya tahu ini membacakan ayat Quran. Wa ataitu muhunna qintaran, dan itu memberi satu tumpuk harta itu jangan pernah diambil. Lalu sadar ujar Sayyidina Umar kayak itu Sayyidina Umar, ayo tasari kamu aja lagi, aku pada mencampuri lagi. Asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Di situ pulang kata-kata Sayyidina Umar tuh, asabat imra'atun, bujur bibinian ini dan Umar nang salah.
Artinya aku tak salah tadi, salah bujur orang ini. Masalah Rasulullah itu karena sidin benar aja tadi, malajari nang sederhana bukan berarti lebih pada itu kada boleh. Kan walaupun kan ada di dalam hadis Nabi, nang paling banyak berkatnya, nang paling sedikit maharnya, ya ada itu pulang dianjurkan gitu supaya memang jangan mempersulit, gitu, jangan mempersulit nikah. Walaupun kada apa-apa, tadi kau biar aja orang hendak 4M tapi jujuran nah, terserah aja hanya sugih. Dan lalu bahkan sesudah itu kaina Najasyi tadi mengawinakan, kemudian bahkan disiapakan 2 buah perahu besan seluruh sahabat-sahabat Nabi atau orang Islam itu untuk kembali ke Madinah. Maka kembalilah ke Madinah dengan dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan kemudian ada juga ulun kisahkan bahwa pada waktu itu ada orang Yaman. Dan orang Yaman dari Adan itu hendak ke Madinah jalan laut, tetapi malah terdampar di Habasyah juga, yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan itu sekitar 50 keluarga yang banyak juga. Jadi itulah yang bergabung dan jadi ya 2 buah kapal tadi itu disiapkan oleh Raja Najasyi. Nah cuma ada juga satu peristiwa tambahan. Pada waktu itu ada orang Mekah, ngarannya Sayyidina Amr ibn al-As. Ini salah satu tokoh besar juga karena di dalam sejarah Islam Amr ibn al-As. Itu seseorang yang sudah mulai kada merasa nyaman lagi. Ini memang kada setingkat lawan Abu Sufyan, kada masih di bawah lah tingkatannya. Jakano tokoh nang kedua lah, kada tokoh pertama. Cuma termasuk orang pemuda nang terkenal juga. Yang sudah merasa kada rame lagi di Makkah, kada nyaman lagi karena Islam semakin maju sementara orang Makkah semakin mundur saja. Lalu bahkan sudah terpikir katanya lawas pang lagi Makkah ini dikuasai oleh orang Islam. Itu pemikirannya. Lalu dan sebagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, orang-orang musyrik nang lain sangat benci kepada agama Islam. Jadi banyak itu di antara pemuda-pemuda itu nang berpikir aku ini baik mengungsi aja sudah supaya jangan sampai Supan karena dikuasai Makkah oleh orang Islam. Jadi aku baik buka berdahulu aja. Nah, banyak nang berpikiran kayak itu, di antaranya Amr ibn al-As. Lalu Amr ibn al-As ini memilih aku hendak mengungsi ke Habasyah. Nah kayak itulah kisahnya. Lalu tulaklah ke Habasyah saurangan. Nah lalu ini biasalah sudah supaya karena hendak tempat berdiam di negeri orang, ini sudah tahu aja mempelajari kebiasaan atau kesukaan Raja Habasyah, Raja Najasyi ini, yaitu ketujuh dengan barang-barang yang terbuat daripada kulit. Nah itu ketujuhnya jadi jaka kita tas, baju, jaket, panding, macam-macamnya yang terbuat daripada kulit sandal, sepatu. Lalu ditukarakannya lah, dibawakannya lah ke situ. Yang maksudnya kena hendak bilang kepada Raja Najasyi ini sekaligus minta izin tempat berdiam. Nah ketika ia sampai di situ, sampai di Habasyah, lalu melihat di situ ada Amr Ibnu Umayyah Ad-Damri tadi, utusan Rasulullah yang menyampaikan surat Rasulullah, permintaan Rasulullah untuk mengawini apa tadi Siti Ramlah. Lalu berpadahlah ini lawan Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, itu bujurankah? Iyakah itu Amr Ibnu Umayyah Ad-Damri, orang Madinah, orang Islam? Ujar-ujaran. Ulun minta kayaknya, amunnya pian izinakan. Itu ulun hendak tangkap orang itu. Ini orang nang napangarnya keluar daripada agama nenek moyang kami. Dan ini termasuk daripada pengikut Muhammad. Dan ini sangat dibenci, dimusuhi oleh orang Mekah. Amunnya diizinakan tangkap, hendak ulun bawa ke Mekah supaya kena dibunuh di Mekah. Nah, kasarikan tadi panglawan orang Islam. Sekalinya mendengar kata-kata itu, nang sarik benar ashamah nang sarik. Ikam mana wan-wannya? Oh, kayak itu. Kamu kada tahu aku sudah masuk Islam juga. Takajud benar Amr ibn al-As. Kenapa makanya kamu pun masuk Islam? Ini kawan sudah nih akrab lawan ashamah. Ini agama nang bujur. Aku sudah mendalami pelajari masalah agama. Aku tahu ini agama nang bujur. Ikam aja lagi nang salah. Bubuhan Makkah nang salah. Walhasil dijelaskanlah oleh Ashamah. Sampai akhirnya Amr ibn al-As ini terbuka hatinya untuk menerima Islam. Dan jadi anehnya tadi di kampung saurang
umpat bakalahi melawan Rasulullah sekali sudah malah ke Habasyah itu terbuka hati untuk menerima agama Islam. Bahkan akhirnya Hakun mengucap syahadat di hadapan Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi lah nang islamakan Amr ibn al-As radhiyallahu an. Jadi itu satu sabuting kisah nang kaina Amr ibn al-As ini bulik kada jadi berdiam di Habasyah, tetapi Mbah Bulik ini berusaha menuju ke Madinah langsung, hendak sekali lagi meresmikan dirinya mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Nah, cuma di tengah perjalanan menuju Madinah, nah ini pulang nih kisahnya kayak mana. Inya bertemu dengan seseorang tokoh daripada Makkah juga, Anang Bangaran Khalid ibnul Walid. Jadi berdua nih sama-sama tokoh pemuda. Nah, cuma bukan tokoh nang tuha kata. Lalu betakun ada apa ya Kang? Ujar Amr ibn al-As, aku ini sebenarnya hendak bertamu Rasulullah, hendak ke Madinah, hendak apa? Ya hendak meresmikan keislamanku. Aku sudah masuk Islam. Gampang hendak apa? Sama ujar Khalid, aku ini hendak ke Madinah juga. Aku sudah berpikir dasar agama Islam, bujur juga aku hendak masuk Islam. Nah, maka sepakatlah tulakanlah berdua. Bahkan ada di dalam satu riwayat itu terdapat orang ketiga ngarannya Utsman ibnu Talhah, salah satu pemuda, tokoh pemuda juga di Mekah. Lalu bertiga inilah datang ke Madinah. Lalu bertiga ini berhijrah langsung berdiam di Madinah, masuk Islam dan berdiam di Madinah. Nah, dan ini salah satu karena daripada yang sangat menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tokoh-tokoh nang hebat-hebat ini menambah kekuatan orang Islam. Nah, itu satu surat Rasulullah tadi kepada Raja Habasyah. Kemudian ada lagi yang kedua, surat Rasulullah itu kepada Kisra. Kisra itu adalah raja Persia. Nah, Persia itu mulai kalau kerajaannya itu Iran, terus saja ke sebelah timur, sampai ke Afghanistan kurang lebih itu saling banyakan entah sekitar lebih 10 negara kalau ini itu mungkin 15 atau 16 negara. Jadi saling kekuasaan Persia ngarannya. Jadi Persia ngaran rajanya itu disebut dengan Kisra. Itu ngaran panggilannya bener aja, padahal ngarannya seorang lain masing-masing. Cuma bilanya raja Persia disebut Kisra, sebagaimana raja Habasyah disebut Najasyi. Kalau raja Romawi disebut Kaisar. Kalau raja Mesir disebut Muqawqis. Nah, itu panggilan-panggilan benar aja itu. Nah, nang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada Kisra, raja Persia tadi adalah seorang sahabat nang bangaran Abdullah ibnu Huzafah As-Sahmi. Jadi ini karena terkenal Abdullah ibnu Huzafah As-Sahmi ini terkenalnya cuma di sini aja. Artinya secara di dalam bidang yang lain orang kada tahu, kada terkenal di dalam peperangan ataupun yang lain-lain. Cuma karena sangat dikenal di dalam sejarah sebagai orang yang menyampaikan surat Rasulullah kepada raja Persia. Sekaligus karena di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab orang yang bertemu dengan Kaisar Romawi. Nah, jadi ini hebatnya kisah Abdullah ibn Huzafah ini. Cuma yang pertama dahulu di zaman Rasulullah ini diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat dari Madinah lah ke kota Madain ngarannya. Jadi kalau kotanya itu Madain atau Saifun ngarannya lah itu di Iran. Itu perjalanan berbulan-bulan kayak itu aja tah. Perjalanannya dari Madinah itu ke kota Madain. Madain itu sebenarnya beberapa kota tetapi menyatu. Nah, kadang-kadang itu dihalat oleh sungai-sungai. Itu diulah oleh raja Persia. Kota, beberapa kota tetapi menjadi satu kota dingarani Madain. Madain itu jamak daripada Madinah. Bukan nang Madain Cina, Madain Amerika lain pulang kita. Jadi itu Madain jamak daripada Madinah. Itu luar biasa kotanya, itu bagus benar. Kota terindah lah di zaman itu. Jadi kota tujuan wisata Madain.
saurangan Abdullah ibn Hudzafah ini siang malam bakuda sampai akhirnya ke kota Madain tadi. Hanang disitulah tempat raja Persia. Darwish ngaran rajanya, Darwish. Kalau tadi Ashamah lah ngaran raja Najasyi tadi tah. Lalu minta izin untuk menyampaikan surat. Lalu diberi izin untuk menyampaikan surat. Lalu menghadap langsung dengan raja Persia. Nah, raja Persianya waktu itu kebetulan. Nah, itu di tahun ke-7 Hijriah. Itu juga ada satu peristiwa, yaitu kekalahan perang antara Romawi lawan Persia. Jadi maksudnya Persia kalah perang. Jadi hanyar saja kalah perang. Nah, jadi rajanya ini masih stres, sakit kepala lagi nih, mantuk kalah perang. Hanyar datang surat ini, jadi itulah diantara penyebab asar benar luar biasa kalau sudah Abdullah ibn Hudzafah ini, raja Persia. Ini sewaktu Nabi kita masih di Mekah dahulu. Itu pernah terjadi peperangan antara Romawi, dua kerajaan besar ini lawan Persia, dan waktu itu nang kalah Romawi, nang menang Persia. Nah, itu ada dahulu kisah tak dahulu. Nang waktu itu gembira orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dengan kemenangan Persia, sementara nang sedih orang Islam. Padahal ini sama orang di luar Mekah. Cuma Mekah ini tak kapit. Arab ini digapit oleh dua kerajaan besar. Nang di sebelah timur Persia, di sebelah barat kayak itu aja tuh ngarannya, atau mulai utara sampai ke barat itu adalah Romawi. Tetapi walau sama orang tadi, tetapi orang Islam itu lebih cenderung mendukung Romawi. Orang Quraisy, kafir Quraisy itu lebih mendukung bukan Persia. Nah, kenapa maka sampai kayak itu? Karena orang Romawi itu ahlul kitab, agamanya Kristen. Dan ada orang Islam ahlul kitab juga, artinya sama-sama mendapat kitab suci dari Allah. Ada orang Quraisy itu penyembah patung. Anda pun orang Persia, Majusi, menyembah ape. Jadi cocoknya sama-sama kada Tuhan, Tuhannya sama-sama makhluk. Ada ini Tuhannya sama-sama Allah, walau nabinya berbeda. Nah, ini Nabi Isa, kita Nabi Muhammad kita. Jadi ketika Romawi kalah, itu nang masih Nabi kita di Mekah. Romawi kalah itu bersurak benar orang-orang Mekah, artinya nah bubuhan kami, padahal bukan orang juga. Bukan Persia menang, nang ikam dukung kalah. Nah, di situ nang turun ayat Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Telah kalah orang Romawi di dalam peperangan melawan Persia. Tetapi mereka sesudah kekalahan ini akan mendapatkan kemenangan di dalam beberapa tahun ke depan. Dan itu di dalam Al-Quran. Dan ketika ada orang-orang nih mau ulo-ulo lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ujarnya bubuhan Romawi kalah aja. Nih iya nih bubuhannya nih bukan kalah aja. Ujar Sayyidina Abu Bakar, jadi kada lawas lagi mana? Kami sudah dipadahkan Allah di dalam Al-Quran. Ramput saja ujar orang kafir ini. Nah, lalu nang dibawahi oleh Sayyidina Abu Bakar bertaruh. Karena waktu itu berjudi belum diharamkan lagi. Ujar Abu Bakar, kita bertaruh. Akur ujarnya ini. Narnya Ubay bin Khalaf. Jadi tokoh orang-orang kafir Quraisy itu nang bertaruh berjudi tadi lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ubay bin Khalaf. Lalu bertaruhlah 10 ekor unta. Artinya bila inya kena terjadi peperangan berikutnya, bila inya menang Romawi, berarti Ubay bin Khalaf harus bayar 10 ekor unta. Bila inya kalah pulang kedua kali kalah, Sayyidina Abu Bakar harus bayar 10 ekor unta dalam tempo 3 tahun. Nah, kayak itu. Lalu bapadah Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih lawan Rasulullah ulun tadi bertaruh lawan Ubay bin Khalaf 10 ekor unta. Pokoknya bila inya menang dalam 3 tahun ini Romawi kayaknya bayar, bila inya kalah terpaksa ulun bayar. Ujar Nabi salah ikam. Salah. Bid'u sinin itu di dalam bahasa Arab ujar Nabi antara 3 sampai 9. Jadi salah menikam padahal 3 tahun salah. Antara 3 sampai 9. Jadi kada tanto lagi dalam 3 tahun. Pokoknya sampai 9 itu pasti bujur. Jadi kesalahannya adalah menetapkan waktunya kenapa maka 3.
Jadi pangja Sayyidina Abu Bakar kayak apa? Kayak itu aja Nabi ralat saja. Tapi cara meralatnya kayak apa? Ditambahi aja. Jadi tambahi taruhannya jar Nabi, tapi tambahi juga waktunya. Nah, jujur Sayyidina Abu Bakar didatangilah pulang Ubay bin Khalaf. Didatangi Ubay bin Khalaf. Lalu dipasang taruhan ujar Sayyidina Abu Bakar, kita tambahi aja alang-alang 10. Akur. Aku hendak 100. Oh, ada alang-alang lagi. Panas benar sudah akur ujar Ubay bin Khalaf 100-nya sama sugih urangnya. Cuma ujar Sayyidina Abu Bakar kita rubah waktunya. Jadi taruhannya ditambahi 10 kali lipat, ada waktunya kita tambahi sampai 9 tahun. Akur. Nah, maka disitulah perubahannya. Nah, padahal Ubay bin Khalaf itu amannya kita masih ingat di dalam pelajaran terdahulu itu termasuk nang gugur atau meninggal terbunuh di perang Badar. Jadi Ubay bin Khalaf itu salah satu nang terbunuh di dalam perang Badar. Atau perang Uhud ulun kada yakin. Pokoknya sudah meninggal. Kan cuma kayaknya di tahun ke-7 ini terdengar berita itu tadi bahwa kalah sudah Persia, Persia kalah. Itu Sayyidina Abu Bakar mengirim utusan dan keluarganya masih ingat saja lagi, jadi masih ada pesan Ubay bin Khalaf. Artinya bilanya aku kalah karena bayariakan 100 ekor unta. Maka diambillah 100 ekor unta. Walaupun ujar Nabi syarahakan masukkan ke Baitul Mal aja, jangan dimakan hartanya. Jadi lalu diberiakanlah, disedekahkan gesan fakir miskin daripada orang Islam. Nah, lalu kembali kepada kisah siapa tadi sahabat Nabi Abdullah ibnu Hudzafah. Nang membawakan surat Rasulullah gesan Kisra. Lalu minta izin untuk masuk, lalu diterima masuk. Sementara Kisranya kada bisa bahasa Arab, bahasanya bahasa Persia. Nah, lalunya memerlukan seorang penterjemah, maka diterjemahkanlah isi suratnya itu tadi. Jadi bacakan suratnya. Lalu dibacakan, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra Azimul Furs. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang, daripada Muhammad Rasulullah. Artinya ini surat dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Persia. Sampai di situ aja dah, sampai di situ hanya dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemahnya. Itu langsung sarik. Siapa ini? Wani-wani ngarannya di atas ngaranku. Jadi di situ adabnya inya kebiasaannya kayak itulah bila berkirim surat lawan inya itu ngarannya harus di atas, pengirim di bawah. Kan masalah ngaran aja. Jadi harus kepada yang terhormat dahulu, itu pemulaan anyar dari siapa bedudi. Kada boleh dari si anu untuk inya, kada boleh bilanya kayak itu berarti kada hormat lawan inya. Kayak ini orang gila hormat ngaranna. Di mukaddimah suratnya itu aja ada Nabi kayak itulah tadi, min Muhammad Rasulullah ilah siapa, dari Muhammad kepada siapa, mesti di bawah nang kepadanya atau darinya ini berdahulu. Kan itu aja masalahnya. Lalu belum tuntung membaca sini suratnya, lalu diambil surat tadi kada cawat tuntung membaca, kada tahu apa isinya, langsung dirabit. Jadi Kisra itu sebenarnya kada tahu kenapa isi surat tadi. Lalu diusirnya lah Abdullah ibnu Hudzafah. Langsung disuruh keluarkan orang itu. Lalu dikeluarkanlah Abdullah ibnu Hudzafah. Abdullah ibnu Hudzafah itu kada ada merasa apa-apa. Artinya kada sarik, kada juga. Sudah aku nang penting ujar Abdullah ibnu Hudzafah, surat Rasulullah sudah aku sampaikan. Tugasku itu aja dan aku merasa lapang sudah dada. Aku hendak bulik aja lagi. Dan kada tahu apa-apa lagi. Langsung aja dipacu udah bulik ke Madinah. Nah, ada pun Kisra tadi mbaknya sudah tenang, nang lagi stres tadi tah. Lalu tak pikir juga napa garang isi surat itu tadi tah. Lalu betakon lawan nang tadi napa garang ia membawa impian masuk Islam. Itu sekalinya tahu aja nang tukang bacakan tadi tah. Coba kiau jangannya pulang nang membawa surat tadi. Lalu dicari orang sekalinya Abdullah ibnu Hudzafahnya sudah kada ada lagi. Tuhuk menyasahi kada dapat lagi. Karena ini kada mau memandangkan lagi terus saja. Kisra tadi sudah tahu bahwasanya Rasulullah mengirim surat menyuruh masuk Islam itu nang ada tadi kemarahan Bani Raja Sarik lawan Rasulullah. Bahkan ujarnya memerintah kepada Raja Yaman
Jadi Yaman itu di bawah kekuasaan atau di bawah jajahan daripada Persia waktu itu. Nah, ibu kotanya di San'a. Jadi memang ada raja Yaman. Ngaran raja Yaman itu Bazan. Bazan ngarannya. Bazan itu raja Yaman, tetapi di bawah kekuasaan Persia. Nah, lalu dikirimlah surat, diperintahkan oleh Kisra ini untuk mengirim surat kepada Bazan, karena Bazan itu di Yaman parak lawan Madinah. Adapun ini jauh benar. Jadi lalu isinya, wahai Bazan, ini surat dari Kisra, kirimkan 2 orang anak buah Ikam nang paling kuat, nang paling gencang. Suruh datangi nang ngaran Muhammad. Lalu bawa ke hadapanku dengan segala macam cara. Kayak itu perintahnya. Nya merasa hebat bang, sudah ada denang waninya orang lawannya. Jadi disuruhnya mau tos Bazan ini dicariakan anak buah nang paling kencang, nang paling hebat, nang paling sakti. 2 orang datangi ke Madinah, bawa Muhammad menghadap Kisra dengan segala macam cara. Nang penting kawa menghadap. Nah, lalu dipilihlah oleh Bazan yang tadi 2 orang yang paling kuat, tentaranya yang paling hebat. Lalu dikirimlah, lalu tulaklah ini berdua ini tadi. Nah, itu diantaranya kan ada tahu juga ini kan ada biasa juga sampai ke Madinah ada tahu. Nah, jadi karena di jalan betakun, diantaranya yang pertama itu sampai di Taif itu betakun sudah di mana nangaran Muhammad. Ujar orang masih jauh lagi. Ada apa ikan? Aku disuruh kami ini utusan Raja Yaman, Raja Bazan untuk menangkap karena perintah daripada Kisra di Persia. Orang Taif suka benar mendengar itu, kan sampai di Makkah kayak itu pulangnya tuh betakon. Jadi orang Makkah tahu juga suka benar. Jadi ujar orang Makkah artinya untung kita nih kadang alih lagi. Ternyata raja yang paling besar sudah menyelesaikan masalah kita, yaitu Kisra. Artinya kayaknya nang menangkap, membunuh, memerangi Nabi Muhammad. Walhasil terus 2 orang utusan ini akhirnya sampailah ke Madinah. Lalu bapada hendak bertamu lawan Rasulullah, maka diterimalah oleh Rasulullah. Lalu batakon ada apa aja Nabi, ada apa kabar? Kami ini utusan Raja Yaman, Raja Bazan, untuk membawa ini menyampaikan surat. Lalu diperiksa oleh Nabi, suratnya tadi dibacakan oleh sahabat Nabi, isinya disuruh Nabi kita untuk mengikuti 2 orang ini dibawa menghadap Kisra Raja Persia. Atas perintah daripada Raja Persia dengan ancaman kalau Nabi kadahakon itu maka akan dibawa secara paksa, akan didatangi oleh Kisra dengan tentaranya. Nabi menerima surat nangka itu tadi, ancaman nangka itu tadi, Nabi tenang. Ujar Nabi, silahkan dahulu ikam istirahat aja dahulu, ikam uyuh lagi hanya datang. Lawan sahabat suruh dijamu, ini tamu kita. Kaina ujar Nabi, jawabanku esok hari, insya Allah. Lalu malam hari itu istirahatnya dijamu. Besokannya datanganlah pulang menghadap Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, tugas ikam berdua sebenarnya sudah selesai. Ikam kada perlu lagi diterusakan tugas ikam ini. Kenapa ujar nang berdua? Maka sudah selesai. Padahal belum lagi nih kami itu membawa sampai ke hadapan kada ujar Nabi. Ikam cukup bulik aja sudah ke Yaman. Kada perlu membawa aku kepada Raja Persia, karena Raja Persia sudah dibunuh malam tadi oleh Tuhanku. Ini menyambut Rabb juga, Tuhan ikam, maksudnya rajanya sujud lawan Raja Persia tuh kayak itu bubuhan-bubuhannya. Tuhan ikam itu jar Nabi sudah dibunuh oleh Tuhanku melewati tangan anaknya seorang nang bangaran Shirawaihi. Jadi Shirawaihi itu anak daripada Darwish. Itu pada malam hari itu pas Nabi menyebutkan tadi malam harinya memang ini terjadi pemberontakan nang anak itu sudah membunuh nang abah, dan nang anak inilah mengganti jadi raja. Cuman ini kan kada tahu juga lagi beritanya nang 2 orang utusannya, ayo ikam bulik aja padahakan lawan Bazan. Dan padahakan bahwa kekuasaanku bukan hanya sampai di Yaman ujar Nabi. Aku sudah dipadahkan Allah, Yaman itu jelas akan dikuasai, bahkan seluruh kerajaan Persia itu akan tunduk di bawah kekuasaanku. Jadi padahakan lawan Bazan supaya segera masuk Islam, dan bila ingin masuk Islam, inya tetap jadi raja, kada diganggu kerajaannya. Cuma tunduk di bawah hukum Islam. Maka buliklah 2 orang utusan nenek dengan kebingungannya, kayak apa kita ini tadi disuruh menangkap ini berpaksaan, sekalinya kita nang kalah kan.
Lalu sampai ke Yaman, dipisahkanlah lawan Bazan. Bazan sendiri bingung juga, jujuran enggak kayaknya. Kita hadangnya dahulu ujar Bazan, sekalinya kada lawas. Datanglah surat dari Persia. Sekalinya isi surat itu daripada anaknya Kisra nang terdahulu, dipadahkan bahwa Abah sudah kubunuh untuk menyelamatkan negeri. Nah kayak itu, dan ikam menunggu perintahku aja, jangan ada tindakan apa-apa. Nah mendengar nangka itu tadi, maka Bazan dan seluruh pengikutnya itu masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Ujar Bazan, kada mungkin orang ini tahu tentang kematian Kisra kecuali memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini bujur nabi. Dan itulah kisah awal-awal nampak. Jadi memang dari satu sisi tadi di Kisra itu gagal, artinya dirubik surat nabi kita, ditolak agama Islam, tetapi malah masuk Islam di Yaman nang menerima agama Islam. Itu 2 sudah di antara surat nabi nang pertama tadi ke Habasyah, kemudian di antara surat nabi nang lain lagi ke mana lagi tadi, ke Persia. Di mana lagi surat nabi nang lain? Ada surat nabi lagi ke Romawi. Bisa aja mana-mana kalau dulu barangnya ada apa. Nah kalau nang ke Romawi itu nang maatarakan surat itu Dihyah, sahabat Nabi nang bangaran Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini termasuk sahabat nang paling bagus rupa. Makanya malaikat Jibril alaihissalam itu apabila menyerupa manusia itu sering kayak rupa Dihyah Al-Kalbi, rupanya bagus. Dihyah Al-Kalbi inilah nang menyampaikan surat Rasulullah kepada Raja Romawi, ngarannya Heraklius. Nah, tetapi panggilannya Kaisar kalau bahasa kita, ngarannya Heraklius. Sesudahnya perang tadi lawan Persia dan menang. Sesudah beberapa tahun yang lalu kalah, sekitar 10 tahunan kurang lebih kalah, lalu menang. Lalu Banazar, terbujurannya Banazar. Aku apabila kau mengalahkan Persia, aku hendak sembahyang di Baitul Maqdis. Berjalan betis menuju Baitul Maqdis. Dari satu kota nang lumayan jauh, ratusan kilo lah. Mulai dari sekitar pengarannya tang dolongaran kotanya itu Busra lah, dari Busra sampai ke Kudus. Al-Kudus ngarannya ya sekitar 100 atau lebih lah kilometer. Aku hendak kena sambayang, tetapi mulai di Konstantinopel itu, mulai di Istanbul, ini mulai di Istanbul itu bakuda dulu bertunggangan sampai ke Busra. Dari Busra tadi berjalan betis ke Al-Kudus. Al-Kudus itu tempat Masjidil Aqsa. Nah, jadi waktu itu Nabi kita menyuruh lawan Dihyah ini untuk ke Busra. Dan disitulah bertamu lawan Raja Busra. Raja Busra ini kebetulan disitulah kayaknya apa ngarannya Kaisar ini singgah. Hendak melakukan perjalanan tadi berjalan batis ke Al-Qudus. Jadi disitulah disarahkan surat Rasulullah. Dan walhasil disampaikanlah surat Rasulullah tadi ke tangan Raja Romawi nang bangaran Kaisar atau ngaran sabujurnya adalah Heraklius. Nah, lalu diterima oleh Heraklius. Nah, lalu minta penterjemah juga untuk menterjemahkan. Nah, lalu dibacakan. Imbah mendengar itu, nah Heraklius itu tahu. Heraklius itu tahu karena Heraklius ini sebetulnya orang alim, raja tetapi alim tentang kitab suci agama Yahudi dan Nasrani. Jadi ia tahu bahwasanya Rasulullah itu benar, dan ia tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar.
Tetapi permasalahannya ketika ia mendengar bepadah memuji-muji agama Islam, mengakui kebenaran agama Islam, itu langsung pendeta-pendeta, menteri-menterinya itu ribut belaluan galuh benar menolak. Nah itulah yang jadi menyulitakannya, lalu disuruh buliklah. Dan bahkan diberi hadiah tadi Dihya Al-Kalbi, diberi hadiah berupa pakaian, berupa harta, duit macam-macam, lalu disuruh bulik. Dan suratnya tadi dipegangnya jadi pingputinya aja. Makanya karena ketika Dihya bulik dan seluruh apa ngarannya utusan Nabi itu datang kembali ke Madinah, itu diantaranya, inilah diantara keajaibannya, itu Nabi selalu menanyakan kayak apa surat kok, kayak apa caranya menerima surat kok. Jadi sebagai contoh tadi ujar Dihya, surat yang itu dipegangnya jadi pingkutinya aja, kada dilepas-lepas lagi oleh kaisar. Itu kata-kata Rasulullah, amsakallahu mulkah, mudah-mudahan dipegang Allah kerajaannya, artinya dipertahankan oleh Allah kerajaannya. Dan demikianlah itu kerajaan Romawi itu termasuk nang lawas. Lawas benar itu sekitar 700 atau 800 tahun kemudian itu hanya bisa dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam, itu di zaman Sultan Muhammad Fatih. Lawas benar itu. Berbeda dengan ketika Abdullah ibn Hudzafah itu mengisahkan kayak ujar Nabi surat kok, ujar Abdullah ibn Hudzafah bebaya sampai ke tangan Kisra, dibacakan hanya 2 baris langsung dirabitnya. Lalu ujar Nabi, mazzakallahu mulkah, mudahan dirobek-robek Allah kerajaannya. Dan benarlah itu hancurlah kerajaan. Jadi jadi modelnya tadi kayak apa inya menanggapi surat Rasulullah, kayak itulah karena keadaan kerajaannya. Jadi nang ini tadi tahu kebenaran agama Islam, tetapi sulit untuk menerima agama Islam. Karena apa? Nang mempersulitnya menerima agama Islam karena rakyatnya atau pembesar-pembesarnya kada siap lagi untuk masuk Islam, dan si rajanya ini masih sayang dengan kerajaannya. Jadi inilah diantara penyebab orang kada menerima Islam walau melihat kebenaran, karenanya takutan kalau ampeh jadi raja, takutan kalau kena direbut orang kerajaannya. Jadi dunia lah nang menjadi penghalang orang menerima agama Islam. Ujar ada waktu itu lah Abu Sufyan Ibnul Harab, itu tokoh Mekah. Waktu itu aku, ujar Abu Sufyan, itu sedang berada di Gaza. Gaza itu kota di dekat Al-Qudus juga. Aku sedang berjuang di Gaza, itu termasuk negeri Syam, negeri Syria. Aku sedang berdagang di situ bersama dengan orang-orang Quraisy, karena waktu itu sudah aman berdagang, karena antara Makkah lawan Madinah sudah ada gencatan senjata 10 tahun. Jadi kada apa-apa lagi aman berdagang. Imbas sudah perjanjian Hudaybiyah. Lalu Abu Sufyan itu berdagang sampai ke Gaza. Waktu di Gaza itu tiba-tiba ada tentara Romawi. Nang menakuni, kamu dari mana? Lalu aku jawablah, kami dari Mekah. Ujar kebetulan ini ada Heraklius sedang berada di Kudus, di Baitul Maqdis. Maka Al-Qudus itu Baitul Maqdis. Sedang berada di Baitul Maqdisnya lagi beribadat, bersyukur karena kemenangan atas Persia. Inya hendak bertamu lawan orang Mekah, orang nang sakampung lawan Nabi Muhammad. Inya hendak mengenal tentang Nabi nang terakhir lebih banyak. Maka dimintalah aku untuk menghadap Raja Heraklius. Ini kayaknya berkisah ini adalah Abu Sufyan sesudah masuk Islam mengisahkan, dan ini hadis sahih, ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi lalu ujar Abu Sufyan, aku dengan beberapa orang kawan-kawan pedagang tadi lalu masuk ke istana di Al-Qudus. Jadi di situ memang ada istana, nang rajanya itu orang Arab, tetapi di bawah kekuasaan Romawi. Jadi ini rajanya sama sekali nang datang kebetulan, lalu diundang lah. Lalu bertamulah tadi di situ ada Heraklius dan raja-raja nang lain. Lalu ditakuni dengan melewati juru bahasa penterjemah, siapa orang nang paling parak nasabnya, keluarganya lawan Nabi Muhammad. Lalu aku jawablah, ujar Abu Sufyan, aku orang yang paling parak. Karena Abu Sufyan itu memang paling parak, besar pupuk berapa kali kaitannya. Dan karena datuknya bertamuan lawan datuk Nabi di nang kalimat kilap. Jadi kalau itu incam maju, ujar Heraklius nih, maka majulah nang kakawanan duduk di belakang. Aku, ujar Heraklius, hendak menanyakan beberapa pertanyaan, dan aku mengharapkan supaya jawabannya jujur.
Dan ikam nang di belakang dangarakan jawabannya. Bila inya salah jawabannya bakal rampok kadahakan. Ujar Abu Sufyan, aku hendak menyahuti bahwa aku kada mungkin bakal ramput karena ini papantang bagi kami. Ini pulang telah jadi walau orang kafir Quraisy kah supan kalau kami ini sampai bakal ramput, kayaknya satu saat ketahuan orang sebagai pemimpin itu adalah aib yang besar sampai pendusta. Karena bila sudah pendusta, orang kada percaya lagi lawan pandiran kita. Sekali aja ketahuan orang tuh kita bakal ramput, lalu kayaknya kita berpandir orang belum pikir bujudan kah, karamput kah, jadi orang tuh ini bahannya bisa bakal ramput. Itu nang dijaga benar oleh Abu Sufyan. Itu orang bahari padahal orang jahiliyah, orang kafir Quraisy itu kayak itu. Di antaranya para pemimpin, tokoh-tokoh itu kada mau berdusta. Nah, lalu di antara pertanyaan Heraklius yang disuruh jawab dengan jujur. Itu nang pertama ujar Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Nasabnya itu kayak apa? Keturunannya kenang kayak apa? Gerang nangaran Muhammad. Apakahnya daripada keturunan orang nang hina kah, atau orang biasa-biasa aja kah, atau orang nang paling mulia kah? Makanya tadi Abu Sufyan kada boleh menjawab kecuali dengan jujur. Maka dijawablah dia adalah daripada nasab nang paling tinggi, nasab nang paling mulia di Quraisy. Karena Quraisy saja itu di seluruh orang Arab itu paling tinggi nasab itu adalah Quraisy. Paling tinggi daripada Quraisy pulang adalah Bani Hashim. Bahkan ini pilihan daripada Bani Hashim yang terbaik daripada Bani Hashim yaitu Bani Muthalib. Jadi terbaik daripada terbaik banyak ada di dalam hadis Nabi, ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Nabi, aku ini adalah daripada pilihan yang terbaik daripada yang terbaik daripada yang terbaik. Itu satu pertanyaan. Jadi dijawab dengan jujur, tapi dia adalah daripada nasab yang terbaik. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sebelum Nabi Muhammad nih, adakah di tengah-tengah kalian orang yang mengaku jadi nabi juga? Kalau tak dahulu ada juga kainya kah mengaku jadi nabi, datunya kah? Ujar Abu Sufyan kadada. Ini pertama kali terjadi di kalangan kami ada orang mengaku jadi nabi. Itu dua sudah pertanyaan. Kemudian nang ketiga, apakah ada daripada nenek moyangnya, kakek-kakeknya ke atas itu nang pernah jadi raja? Ujar Abu Sufyan kadada. Bahkan di tempat kami di Makkah itu ada di istilah raja. Paling-paling tadi ada pemimpin kepala suku benarnya ada kerajaan. Kemudian lagi pertanyaan berikutnya, nang menjadi pengikutnya itu apakah orang-orang nang mulia atau orang-orang nang hina, orang-orang nang rendah, atau pemimpin-pemimpin kah atau orang miskin dan para budak? Jawab Abu Sufyan, para pengikutnya barataan adalah orang nang rendah, orang fakir miskin dan para budak. Karena nang tinggi-tinggi pembesar pada dana hakunnya malah memusuhi lawannya. Kemudian pulang pertanyaan berikutnya, apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Jawabannya apa? Terus bertambah. Mulai sedikit makin sehari makin berbanyak, makin sehari makin berbanyak. Kadada kisah berturun, kadada nang ada meningkat terus. Kemudian pulang pertanyaan nang ke-6, imbah sudah masuk Islam lah, adalah nang menyesal, lalu murtad, lalu memusuhi lawan agamanya itu tadi karena merasa tertipu. Jawabannya kadada sekuikum, bahkan berataan merasa bersyukur, merasa gembira karena dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah untuk menemukan kebenaran. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah orang ini pernah dikenal sebagai orang pendusta sebelum ia mengaku jadi nabi? Jawabannya kada pernah. Kami berataan mengakui ini orang nang jujur, bahkan bergelar as-sadiqul amin. Apakahnya pernah menipu, membunguli orang, merugiakan orang? Kada pernah sama sekali. Kecuali, ini pang ada kecualinya nih. Kami ini kada salawasan pang tak kumpulinya. Ingat di Makkah lawan kami sudah mengaku jadi nabi 13 tahun aja. Itunya pindah ke Madinah. Aku kada tahu lagi pang apa nang terjadi selama di Madinah. Ujar Abu Sufyan, cuma itu aja kata-kataku nih, hendak kau merendahkan. Cuma kata tahu aku memasukkan untuk kayak apa supaya hendak merendahkan Nabi Muhammad. Dan itu aja, itu paling-paling nang bisa, yaitu aku ada tahu kenapa nang terjadi 10 tahun selama 13 tahun memang ini kada pernah menipu, kada pernah berdusta.
Lalu pertanyaan berikutnya lagi, angka 9. Apakah terjadi peperangan antara kalian dengan Nabi Muhammad? Benar, kami terus terjadi peperangan. Lalu pertanyaannya pulang, kayak apa peperangannya? Ujar Abu Sufyan, terjadi peperangan Banu kami nang menang, Banunya nang menang. Maksudnya di Badar. Itu orang Islam nang menang, di Uhud kami nang menang. Itu artinya silih berganti lah. Lalu nang terakhir, apa sebenarnya nang disuruh oleh Nabi Muhammad itu kepada kalian? Inya menyuruh kepada apa? Nah, jawaban Abu Sufyan inya menyuruh untuk mentauhidkan Allah, jangan menyatukan dengan sesuatu, lalu menyuruh sembahyang, menyuruh bersedekah, menyuruh menghubungkan silaturahim, dan kemudian menyuruh menahan diri daripada bermacam-macam maksiat. Nah, lalu ujar, nah ini yang penting pulang nih, mbak sudah tuntung pertanyaannya nah. Ujar Heraklius, ujar Kaisar. Aku tadi sudah bertakun. Nang pertama pertanyaan tadi, dari keturunan apa, kayak apa nasabnya, apakah orang mulia atau orang hina? Ikam jawab bahwa Muhammad itu adalah daripada keturunan mulia. Ketahuilah, ujar Heraklius, bahwa seluruh nabi-nabi yang pernah diutus Allah itu pasti daripada keturunan yang paling mulia. Dan itu sekalinya pertanyaan tadi tujuannya telah menjelaskan bahwa ada nabi-nabi itu diutus daripada yang paling hina. Jadi mesti orangnya paling mulia pada terkenal ini bubuhan orang baik ke atas. Disitulah kadang-kadang dari orang jahat, dari penjahat, dari macam-macam. Lalu tahu-tahu ada jadi nabi kadang. Nah, jadi memang dipelihara akan Allah keturunan itu seluruh nabi-nabi. Kemudian yang kedua tadi, apakah ada orang di Mekah artinya yang mengaku-ngaku jadi nabi sebelum ini? Jawaban ikan kada. Karena amunnya sudah ada yang tadawlo, berarti ini sekadar maniru-niru benar aja. Nah, berarti ini orang bujuran dapat wahyu dari Allah lalu disuruh sampaikan, bukan karena maniru siapa-siapa, karena sebelumnya kada ada. Dan kemudian pulang, apakah daripada abahnya, kayaknya datunya yang pernah jadi raja? Jawabannya kada ada. Karena seandainya ada yang pernah jadi raja tetapi hilang kerajaan, berarti ini hendak menghidup-hidupkan kerajaan datuk nininya yang pernah jadi raja. Ini katanya kada hendak menjadi raja berarti. Nah, itu alasannya pertanyaan tadi. Nah, lalu nang pertanyaan berikutnya, apakah pengikutnya daripada orang-orang mulia, tokoh-tokoh, atau daripada orang-orang rendah? Jawabannya daripada orang-orang rendah. Kayak itulah, ujar Kaisar, seluruh nabi-nabi itu nang pertama mengikuti itu adalah orang-orang rendah. Para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh itu pasti tadudi dengar umpat. Itu sabaharian. Kayak itu, inya gengke benar hendak umpat dahulu jok ulir benar umpat nyakawa berdudi kecuali pahabisan kata kawal lagi hanya umpatan enggak, imbanya sudah kalah. Nah, kayaknya tadi dia benar bahkan kayak Abu Jahal salajur sampai ke mati kada umpat. Nah, walaupun Abu Sufyan kena masuk Islam juga cuma terakhir sudah Fathu Makkah nggak masuk Islamnya tokoh-tokoh kayak itulah tadi ngalih benar. Dan bahkan pernah di zaman Nabi kami aku naik masuk Islamnya cuma ulahakan majelis khusus jangan bercampur. Nah, kayak itulah tadinya sombongnya tuh kayak itu hendak dia cuma Nabi kada diberiakan. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Dijawabnya terus bertambah. Kayak itulah seluruh pengikut nabi-nabi. Dimulai dengan sedikit, tetapi nang sedikit itu kada pernah ampeh. Tetapi malah kena nang lain yang bertambah. Jadi nang lain masukan-masukan terus bertambah. Sama aja tadi kada ada nang sudah masuk Islam itu murtad. Itu kebanyakannya atau ada nang murtad juga tanda ada kesalahannya tata. Nah, apa salahnya? Dasar kada mempelajari bujur-bujur agama Islam. Nah, lalu kada beriman juga pada dasarnya. Lalu mudahlah dari orang duit sedikit hakon. Itu berarti kada beriman juga sudah. Namun orang beriman bujur katanya hakon pang dihurupi dunia kata kawa iman ini kata kawa dihurupi. Nah, lalu ditakutnya apakah ia pernah berdusta? Jawabannya kada jelas ngaran Nabi itu kada pernah berdusta. Nabi kada pernah menipu. Dengan peperangan kayak itu juga tadi peperangan itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tetapi ujar-ujar Kaisar pasti akan berakhir kayaknya dengan kemenangan mutlak. Dan satu saat kayaknya pasti akan menguasai keseluruhan. Nah, kayak itulah tadi itu sedikit atau sebahagian daripada percakapan antara Kaisar Romawi dengan siapa tadi? Abu Sufyan.
Dan kisah ini awal-awal keyakinan Abu Sufyan bahwa aku yakin ujar Abu Sufyan langaran agama Islam ini pasti satu saat akan menguasai, pasti nang lain kena akan kalah. Cuma satu masalah aja lagi, hatiku aja lagi nang masih karas, belum kawa menerima Islam lagi, padahal tahu aja sudah Islam pasti bujur. Walaupun kayaknya di akhir-akhir sama sekali itu di saat Fathu Makkah, itu saat tahun kemudian hanyar kena tabuka hati masuk Islam. Nah, di antara lagi lah surat yang dikirim oleh Rasulullah itu ada yang dikirim kepada Muqawqis. Nah, Muqawqis itu raja Mesir, tetapi sebenarnya yang lebih tepat itu Raja Iskandariyah karena. Jadi Iskandariyah itu beraitan aja tadi lawan di situ ada napangarnya tadi di atas tadi ada Palestina, Gaza, ada kota Gaza, kemudian ada Al-Qudus. Itu bila nyubalah terusan Suez, itu yang pertama Iskandariyah karena tadi situ baparakan aja lawan Laut Tengah. Di situ ada terusan Suez penghubung antara Laut Tengah lawan Laut Merah. Cuma masuk Afrika sudah, masuk Afrika. Jadi amunnya ke bawahnya itu ya Mesir. Di situ ada Kairo dan seterusnya. Ke bawahnya lagi, artinya ke selatannya lagi, ya tadi Habasyah, Ethiopia. Sama aja sebenarnya dengan Gaza, dengan Syam, Syria, itu seluruhnya adalah negara-negara Arab, tetapi di bawah jajahan Romawi. Nah, kayak itulah juga sebujurannya. Iskandariyah itu adalah di bawah jajahan Romawi juga. Jadi artinya rajanya memang orang situ, orang Qibti. Jadi ngarannya Qibti. Koptik kalau bahasa Indonesianya. Sebutannya tadi rajanya Muqawqis. Lalu diutuslah oleh Nabi Hatib ibnu Abi Balta'ah, ngarannya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Inilah utusan Nabi kepada Muqawqis, Raja Iskandariyah. Mengirim surat tadi sama aja isinya mengajak masuk Islam. Di antara isi surat Nabi itulah kepada seluruh raja-raja itu Aslim taslam. Itu isinya di antara karingkasannya Aslim taslam. Masuklah kalian agama Islam, niscaya kalian selamat. Itu sebenarnya kata-katanya itu luar biasa. Banyak daripada raja-raja itu nang tahu kebenaran agama Islam, tetapi menolak untuk masuk agama Islam karena pertimbangan dunia. Artinya aku ini amunnya masuk Islam, ampihan dihormati orang, ampih dipercaya orang, bahkan boleh jadi karena dimusuhi orang, bahkan dibunuh orang, dilebut orang kerajaan kok. Lalu menjaga inilah tadi lalu menolak masuk Islam. Itu termasuk diantaranya tadi Raja Romawi Heraklius. Kemudian termasuk ini Raja Iskandariyah Muqawqis. Padahal di sini jakanya memahami maksud daripada isi surat Rasulullah yang berbunyi Aslim taslam, masuk Islamlah niscaya kamu selamat. Itu kata-kata niscaya kamu selamat itu sebenarnya berarti diselamatkan daripada apa-apa yang ditakutakannya tadi. Jadi seharusnya ada perlu takutan untuk masuk Islam. Takutan karena kalau aku ini, kalau ini. Jangan pernah masuk Islamlah kamu selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamat daripada segala yang ditakutkan. Cuma kayak itulah tadi permasalahannya kembali kepada hidayah benar aja. Jadi amunnya orang bujur-bujur masuk Islam secara total, jangan takutan apa-apa. Banyak lagi orang yang masih setengah-setengah masuk Islam. Aku bujur-bujur kayaknya masuk Islam, kayak apa, kayaknya pemakan, kayak apa, kayaknya macam-macam ada pertanyaan itu syaitan benar aja. Banyak nang takutan lagi lalu setengah masuk Islam, setengah masih sabelah batis di agama Islam, sabelah batis di agama lain. Kayak apa ini? Kadinya kau apa hendak selamat masuk surga? Ya kalau lah. Jadi kata keduanya udkhulu fil silmi kafah, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Jangan takutan apa-apa tadi, takutan masalah dimusuhi orang, takutan kadada pamakan lagi, kadada rezeki lagi. Allah yang memberi rezeki, makin kita masuk Islam, makin nyaman. Yang memelihara daripada bahaya siapa? Allah. Yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Yang menyelamatkan dunia akhirat Allah. Kenapa ketakutan?
Jadi maksudnya supaya kita jangan ragu-ragu lagi, total aja sudah kita masuk agama Islam, taslam, aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratayn, bahkan sampai itu Allah kayaknya akan memberikan pahala 2 kali. Kenapa maka diberikan 2 kali? Karena bila raja masuk Islam itu kayaknya umatnya, masyarakatnya, rakyatnya masuk Islam juga, raja dapat juga pahala. Nah, tetapi bahkan ada ancamannya, apabila kada masuk Islam ujar Nabi maka ikam akan berdosa dan menanggung juga dosa daripada rakyat ikam. Kan di ancamannya tuh kayak itu. Nah, takutan aja sabujurnya cuma tadi ini kada paham, ini belum dapat hidayah. Nah, adapun orang-orang yang dapat hidayah tadi itu dasar bujur. Contohnya tadi Ashamah tadi raja Najasyi masuk Islam. Dan akhirnya tenangnya. Dan kemudian Bazan tadi masuk Islam, tenang. Ini ada lagi beberapa raja-raja yang menerima. Ada Raja Oman itu masuk Islam. Kemudian di Bahrain, negara-negara di Arab itu masuk Islam. Dan walaupun ada juga yang menolak, bahkan ada yang menolak dengan kasar. Ada beberapa yang menolak dengan kasar itu, diantaranya itu ada yang di orang Arab seorang, yang di Busra itu menolak, kemudian ada di Yamamah itu menolak juga, ada yang dengan kasar, bahkan yang di Busra itulah akhirnya yang menyebabkan Nabi kita mengirim tentara untuk peperangan yang disebut kena perang Mu'tah. Dan itu karena utusan Nabi yang menyampaikan surat tadi dibunuh. Dan itu salah satu yang paling dilarang, itu peraturan negara-negara. Sudah bila ada utusan itu mesti diterima. Utusan tadi masalah kada diterima isi suratnya itu lain kisah, cuma harus dihormati yang membawakan surat. Dan jadi ada satu utusan Rasulullah yang menyampaikan surat, ternyata kasasarikan tadi bukan hanya suratnya yang dirabitnya, yang menyampaikan dibunuhnya. Dan itulah yang menyebabkan karena terjadi peperangan yang disebut perang Mu'tah. Dan Nabi mengutus itu peperangan pertama antara orang Islam lawan orang Romawi. Dan ini kayaknya berkelanjutan sampai terjadi puncaknya itu di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nah, kemudian ada beberapa lagi itulah diantaranya Amr ibn al-As. Tadi kan Amr ibn al-As sudah masuk Islam. Kemudian sudah masuk Islam itu dikirim oleh Rasulullah itu kepada Jaifar, namanya Wa'id, Wa'abad. Jaifar, Wa'abad itu 2 orang anak Al-Julandi, itu raja daripada Raja Umman. Kemudian ada Sulaid ibn Amr al-Amiri, itu dikirim oleh Rasulullah kepada Hawzah bin Ali, itu raja daripada Yamamah. Kemudian ada lagi Syuja ibn Wahab al-Asadi, itu dikirim oleh Nabi kita kepada Al-Haris ibn Abi Shamir al-Ghassani, raja Ghautah Damaskus. Dan cuma ini sebahagian tadi, sebahagian menerima, sebahagian menolak. Nah, insyaallah kena akan datang lagi, ada satu lagi di tahun ke-7 Hijriah, peristiwa besar menutup tahun ke-7 sebelum memasuki tahun ke-8, yaitu peristiwa yang disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha itu adalah umrah Rasulullah sebagai qadaan daripada umrah tahun yang ke-6. Jadi tahun ke-6 tertahan kada jadi umrah, dan lalu ada perjanjian Hudaybiyah, itu akan dilaksanakan oleh Rasulullah umrahnya itu pada tahun ke-7, di akhir tahun ke-7, yaitu di bulan Zulqa'dah. Jadi karena tahun ke-6 itu di bulan Zulqa'dah juga tertahannya Nabi, terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka di tahun ke-7 di bulan Zulqa'dah jualah Nabi kita tulakan untuk melaksanakan umrah, dan umrah ini disebut Umratul Qadha. Insyaallah kena akan datang pulang kita pelajari. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.